Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fi'ir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Husaimah bin Mutrikan bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Utsman bin Affan lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi di Mekah. Ia berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzunnunain atau pemilik dua cahaya. Pada tahun 644 Masehi atau 24 Hijriah, Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 11 tahun. Kemudian ada proses pengangkatan kekhalifahan Utsman bin Affan. Melalui proses pemilihan yaitu melewati Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Tim terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun satu persatu sahabat mengundurkan diri hingga tersisa Utsman dan Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang. Oleh karena itu terpilih Utsman sebagai khalifah karena usianya lebih tua dari Ali saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Kemudian ada prestasi Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam. Yang pertama yaitu pelebaran Masjid Nabawi. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Ia melakukan perluasan dan membangun masjid dengan model baru. Tembok masjid dibuat dari batu berukir dan perak. Tiangnya juga sama. Untuk atapnya terbuat dari kayu jati. Hanya saja pintunya tetap sama seperti masa Umar. Tidak ada penambahan, yaitu tetap 6 pintu. Kemudian yang kedua yaitu perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Wilayah perluasan di masa Utsman bin Affan diantaranya perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabi'ah al-Bahli, Afrika Utara Tunisia Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah, kemudian penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Kemudian yang ketiga modifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal dialeknya. Kemudian yang keempat, pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut baik oleh Utsman bin Affan. Kemudian dibentuklah angkatan laut dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Islam. Kemudian perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam berdakwah. Yang pertama, melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan
antar umat Islam. Yang ketiga, melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, merenovasi Masjid Nabawi. Yang kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian ada keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, dermawan. Sosok Utsman bin Affan memang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kisah bagaimana ia menyumbangkan sebagian hartanya sebesar 20.000 dirham untuk membantu membuat penggalian mata air demi kepentingan umat di Madinah. Ketika Rasulullah SAW butuh sebidang tanah untuk membangun Masjid Nabawi, Utsman juga segera menyumbangkan hartanya. Yang kedua, keberanian. Meski terkenal lemah lembut dan pemalu, namun Utsman bin Affan juga merupakan seorang khalifah yang terkenal dengan keberaniannya. Pada masa pemerintahannya memang kerap kali terjadi pemberontakan dan Utsman tidak gentar dalam menghadapi pemberontakan tersebut. Bahkan Utsman pernah menghadapi pasukan Romawi di Afrika Utara dengan peralatan perang yang lengkap. Yang ketiga, kesederhanaan. Utsman adalah seorang saudagar yang kaya raya tetapi terbilang sangat sederhana. Utsman biasa memakan roti dengan cuka atau dengan minyak, meski sebenarnya ia bisa menyantap makanan mewah. Sifat inilah yang banyak diteladani oleh masyarakat Muslim pada saat itu. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga anak-anak dapat mencontoh dari keteladanan Utsman bin Affan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.